pagi teman-teman, kembali lagi di channel Ahmad Rohim. Pada kesempatan kali ini sangat luar biasa, kita lagi bersama dengan Pak Budi, ya, selaku Ketua KONI Lumajang periode 2023, 2024-2008. Alhamdulillah kita bisa dapat kesempatan keren banget bertemu dengan aktivis olahraga yang ada di Lumajang. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bapak Rohim. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah kabar baik, hari ini sehat dan tetap semangat meskipun ini juga menginjak di akhir bulan ya. Ya, alhamdulillah. Aktivitas kita di masing-masing pasti di akhir bulan ini banyak kesibukan. Ya. Oke. Aktivitas terakhir apa Pak ini Pak untuk KONI Pak? Aktivitas KONI untuk saat ini kita baru kemarin melakukan penandatanganan MOU dengan 8 lembaga dan instansi atau perusahaan. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan melakukan pendataan organisasi kepada cabang olahraga yang ada di KONI. Ada 43 cabang olahraga yang mau kita minta istilahnya data organisasi, istilahnya database-nya. Selama ini belum terpenuhi secara maksimal. Oke. Jadi baru dilantik 2024 ini berarti Pak ya? Baru dilantik kita kemarin tanggal 20 Januari 2024. 2024. Cuman terpilihnya sih sudah November 2023 kemarin. Terima kasih teman-teman. Pak Budi ini aktivis olahraga yang ada di Lumajang. Kebetulan beliau juga sambil kerja Pak ya? Iya. Jadi selaku ketua di organisasi tidak harus meninggalkan pekerjaan utamanya Pak ya? Tidak, itu pekerjaan utama wajib itu. Boleh Pak ya di KONI Pak ya? Boleh, insya Allah boleh. Boleh, alhamdulillah. Siap. Pak Budi, sebelum di KONI Pak, jenengan aktivitasnya Pak sebelum menjadi ketua KONI? Sebelum menjadi ketua KONI kemarin itu 2 periode yang sebelumnya kemarin saya jadi bendahara KONI. Bendahara KONI. Jadi 2 periode, artinya kalau 2 periode itu berarti 8 tahun. Siap. Jadi bendahara KONI. Sebelum bendahara KONI jadi sekretaris KONI. Oh, saya memang sudah lama ya di KONI ya? Insya Allah di KONI mulai tahun 2008. 2008. Kurang lebih 16 tahun ya. 16 tahun. Iya. Maksudnya mengabdi di organisasi KONI ini mulai 2008 sampai hari ini. Oh gitu. Mulai dari tingkatan bawah sudah mulai dari media, bagian media humas, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, dan sekarang dikasih amanah. Basicnya apa Pak? Kok bisa masuk ke KONI Pak? Apa bisa sepak bola atau basket atau volley? Dulu saya basicnya sih tahun 2006 itu dipercaya sama teman-teman jadi ketua panjat tebing. Ketua panjat tebing. Federasi Panjat Tebing Lumajang sampai 2010. Nah, dalam perjalanan itu tahun 2008 saya diajak teman-teman sama ketua KONI waktu itu almarhum Pak Yusuf untuk masuk pengurus KONI. Basic organisasi saya punya jauh sebelum di KONI itu aktivis di organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Purna Paskibraka Indonesia. Oh iya. Dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten pertama jadi ketua, kemudian di provinsi jadi ketua, bahkan jadi pengurus di pusat juga sudah pernah. Oh gitu. Iya. Kalau basic olahraganya sendiri ada Pak? Kalau basic olahraga sendiri sebetulnya saya basket. Oh basket. Dulu SMP pemain volley, SMA pemain basket. Oh iya. Cocok dengan gestur tubuhnya emang tinggi Pak ya? Ya begitulah. Tinggi besar, alhamdulillah. Pak. Apa Pak suka dukanya menjadi ketua KONI sekarang Pak? Kalau dibilang suka dukanya sih antara jadi ketua KONI dengan sebelum jadi ketua KONI sama aja sih. Sukanya itu ketika kita bersama-sama para atlet, para pelatih, di tengah-tengah mereka kita sama-sama berjuang untuk
membawa atau mengharumkan nama baik Kabupaten Lumajang, meraih prestasi di kejuaraan-kejuaraan provinsi maupun pekan olahraga provinsi ya, Porprov. Itu sukanya luar biasa. Jadi kadang terharu di situ juga ada. Nah, dukanya ini kalau jadi pengurus KONI pasti akan menjadi sorotan dari semua masyarakat, semua kalangan ketika kita gagal dalam membawa misi prestasi untuk Kabupaten Lumajang. Itu mungkin dukanya ya biasa disorot, ngomong begini, ngomong gitu, wis duitnya akeh, duitnya cilik, ngomong macam-macam lah. Tapi ya kita sebagai orang olahraga ya harus apa ya, mentalnya harus kuat, terus kupingnya harus tebel. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, anu begini-begini ini gagal ini gini-gini, ya sudah kita akui gagal. Tapi solusinya bagaimana? Nah, kan pasti semua itu boleh ngomong enak, boleh mengevaluasi, tapi kan jangan cuma kritik, cuma mengevaluasi, tapi yang ada solusi, ada saran, masukan. Itu yang kita harapkan untuk KONI ke depan. Itu mungkin Mas. Oh, iya. Jadi KONI ini sendiri sebenarnya dibiayai pemerintah ya Pak ya? Bukan dibiayai sebenarnya, dapat bantuan hibah dari pemerintah. Dapat bantuan hibah dari pemerintah. Karena beda kalau dibiayai itu kan pasti rutin. Kalau biaya itu kan tiap tahun dapat sekian. Nah, kalau ada lebihnya enggak terpakai harus dikembalikan kan. Iya. Nah, kalau ini kan kita istilahnya bantuan hibah. Hibah ya. Tapi bantuan hibah ke KONI itu untuk semua cabang olahraga? Untuk semua cabang olahraga. Cabang olahraga apa Pak yang lagi Bapak akan maksimalkan selama menjabat jadi ketua KONI ini? Selama di Lumajang yang bisa dikuatkan atau yang bisa menjadi ikon Lumajang bisa ditingkatkan ke tingkat nasional ataupun internasional. Ya, kalau lihat dari cabang olahraga yang ada ini dari tahun ke tahun kita, termasuk mungkin saya selama di KONI ya. Kalau dulu hanya monoton 8 cabang olahraga yang punya prestasi di provinsi. Ketika saya menjadi bendahara kemarin, saya membantu Pak Ketua KONI yang lama Pak Haji Ngateman, ini di Porprov sudah mulai meningkat. 2 tahun berikutnya 12 cabang olahraga. Kemudian pada saat Porprov berikutnya ada 16 cabang olahraga. Di Porprov 2022 ketika kita tuan rumah kurang lebih ada 21 cabang olahraga yang Makin banyak ya? makin prestasi. Ya. Kemudian tahun kemarin ini turun lagi, ada 16 cabang olahraga. Nah, jadi dengan melihat situasi seperti ini, saya nggak mungkin bilang akan 1-2 cabang olahraga yang kita unggulkan. Kalau bisa semuanya merata secara prestasi. Tapi karena kita itu berbasis apa istilahnya, data dan itu prestasi, pasti ada hitungannya yang kita akan jual istilahnya prestasi akunnya ini kan yang sudah sampai ke provinsi nasional. Contoh kita punya atlet balap sepeda. Sudah ada juara Pak? Juaranya kan sampai di SEA Games kemarin, teman-teman sepeda itu juga juara Asia, kejuaraan Asia. Sudah ya, adanya juara? Mountain bike sama downhill. Itu balap sepeda dah yang mungkin sampai ke internasional. Kemudian kalau ke sampai nasional ya ada gulat, ada olahraga taekwondo. Dari Lumajang Pak? Dari Lumajang. Kemudian sepak takraw itu juga sampai nasional dan internasional ya. Saiful Rijal mungkin. Saiful Rijal. Yang dari Pronojiwo itu. Kemudian taekwondo, kemudian sepak takraw, gulat, kemudian ini yang kemarin baru kita orbitkan di Porprov, langsung melejit dapat emas, ini cabur wusu. Nah, wusu ini memang baru ya 3-4 tahun ada di Lumajang, tapi alhamdulillah tahun kemarin bisa membawa 1 emas 1 perak di Porprov. Dan hari ini atletnya juga luar biasa, semakin banyak, artinya berarti animonya anak-anak muda ini untuk berprestasi di bidang olahraga makin meningkat. Dan yang terakhir, baru saja kemarin pulang dari Kejurnas, itu Arung Jeram.
Arum Jeram. Mm-mm. Lumajang ada Arum Jeram, Pak. Ada, alhamdulillah Ada ada. sungainya tapi. Ya ada, Di kita mana, Pak? latihannya ini antara di daerah Sentul sini dengan di mana ya? Daerah Bondowoso sini. Oh, baru Jadi, tahu saya ini. jadi ada dua kategori. Kalau akhirnya mau yang datar-datar ya mungkin di Sentul. Hmm, Kalau yang mau, oh yang datar-datar itu di Bondowoso Pak ya. Di hmm. Bondowoso yang kalau arusnya mungkin agak deras di Sentul. Gitu. Ini jarang terekspos loh, Pak, ini, Pak. Ya, Arum Jeramnya ya. baru 2022 ketika kita tuan rumah Porprov itu kita tuan rumah eksibisi main di sepanjang sungai apa Bondoyudo ya di daerah Jatiroto sepanjang itu ke Hmm. Wonorejo Ya, 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 main ya. di situ kemudian kita juga banyak dapat medali tahun kemarin Porprov 2023 kita main di Mojokerto dapat anak-anak ini dapat 2 perak 3 perunggu. Nah, Prof ya, Pak ya. ya Porprov kemarin ke Jurda di Banyuwangi anak-anak dapat 1 perak. Nah, akhirnya ada tiket untuk anak-anak ikut berangkat ke Jurnas. Juga kemarin alhamdulillah dapat 1 perak 1 perunggu. Sebenarnya banyak yang berprestasi Pak ya di Lumajang ini ya. Insya Allah begitu. Cuma belum terekspos ya Pak ya. Apa kelemahannya Betul. Pak ini Pak? Kelemahan Banyak prestasi, banyak anak muda yang apa namanya juara dan sebagainya, tapi kayak kayak senyap gitu ya di masyarakat ya Pak ya. ya Apa mungkin kelemahannya ini? mungkin kita selama ini sibuk dengan dunia aktivitas fisik atau dunia aktivitas latihan olahraganya saja, tapi tanpa memandang sebuah media sosial itu sebagai Hmm. apa untuk mengangkat berita, mengangkat prestasi-prestasi ini. Nah, mungkin nanti ke depan melalui podcast seperti ini kan bisa Hmm. jadi eh, teman-teman cabang olahraga yang berprestasi atau yang sedang-sedang atau yang kurang prestasi bisa terekspos. Ya, jadi mungkin ada jalinan media yang bisa kerjasama dengan KONI. Silakan kami sekarang di KONI hari ini saya menjadi ketua. Saya ingin membuka kerjasama seluas-luasnya dalam rangka mengembangkan olahraga di Lumajang. Jadi supaya terkenal atlet-atlet kita tadi yang nggak tahu, oh ternyata ada karate sampai juara ini, oh ada pencak silat, Iya, ya itu. iya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Memang kelemahan di Lumajang ini kelemahannya di ini Pak ya, media Pak ya. Ya, Media belum ada yang mengangkat prestasi-prestasi yang ada di Lumajang. ya, Iya, iya, iya. Iya. Rencana, kau ini ada podcast juga nanti. ya ini masih masih perjalanan ya. Jadi kalau kita sementara fokusnya itu kepada pendataan, Pendataan dulu. pendataan dulu. Ketika pendataan itu sudah terorganisir dengan baik, kita tahu si cabur A ini jumlah atletnya berapa, pelatihnya berapa, wasit berapa, kemudian juri berapa, si cabur B, cabur C dan sebagainya ini berapa. Baru kita akan memetakan apakah perlu kita angkat melalui sebuah media sosial KONI sendiri, entah Ya, itu dalam bentuk podcast atau mungkin dalam bentuk yang lainnya. Tapi sebetulnya KONI sendiri sekarang sudah 2 periode yang lalu ini kita punya website. Cuman itu tadi belum bisa mengoptimalkan website yang ada itu untuk ya, sebuah pengangkatan berita prestasi olahraga Lumajang. Cuman ya mudah-mudahan dengan saya sekarang di KONI, hubungan kerjasama antara KONI dengan media-media cetak maupun media online di Lumajang ini bisa terjalin dan kegiatan KONI maupun cabur nanti akan kita expose. Gitu. ya, ya, betul betul Pak. Karena prestasi itu menjadi kebanggaan si atletnya. Iya. Betul. Eh, Otomatis kita selaku warga yang di Lumajang harus apresiasi itu. Ya, Keren Pak. Jadi kalau ini Pak, biasanya kan banyak terjadi di atlet-atlet itu Pak. Waktu masih usia produktif ya Pak ya. mm, Masih usia produktif itu para atlet ini semangat yang ngejar prestasi, ngejar juara dan sebagainya mm, sampai pro-prof, sampai nasional, sampai internasional. Biasanya setelah itu nanti setelah prestasi dan sebagainya, saat usia mulai nggak produktif itu biasanya sudah nggak apa namanya nggak boso lumajang nggak direken terus mm. jaminan pekerjaannya dan sebagainya itu
kurang dipikirkan oleh betul. baik masyarakat, pemerintah ataupun organisasi. Iya, Ya. betul. Solusinya menurut Pak Budi gimana nanti misalkan? Oke, solusinya saya memang punya visi misi di periode 2024-2028 ini. Selain pendataan itu juga akan masuk ke ranah pemetaan tadi yang dimaksud Rohim tadi, bahwasanya setelah mereka tidak jadi atlet mau kemana ini? Iya. Nah, divisi kami itu menjadikan PONI ini olahraga Lumajang yang profesional, modern, dan berprestasi. Ada program, ada misi kita yang ke depan, entah tahun ini atau tahun depan, kita ingin membuka sebuah lembaga kemandirian dalam rangka untuk mensupport, menyokong mantan-mantan pelaku olahraga, atlet, ataupun yang saat ini masih menjabat atlet, ketika nanti sudah tidak bisa aktif, produktif di masa prestasi olahraganya. Kita ingin membuka sebuah badan usaha atau koperasi lah, apalah, dalam bentuk itu, sehingga permodalan itu bisa support kepada mereka-mereka yang, Pak, saya sudah nggak jadi atlet sekarang, bisa mungkin bantu Pak, kerjaan apa yang, yaudah, nih kita kasih modal, bikin net bulu tangkis lah, bikin net sepak takraw, atau bikin bola, bikin matras. Saya kira semuanya bisa dilakukan oleh teman-teman mantan atlet ini, selama itu ada niat untuk menghidupi ekonominya ya. Ya, betul. Jadi kembali lagi ke niat mereka. Ada atlet yang memang pekerjaannya cari duitnya ya sampai tua ya di atlet atau di olahraga. Misalkan contoh, setelah dia tidak produktif, ya masuk ke ranah pelatih. Oke, siap. Setelah pelatih tidak produktif, mungkin masuk ranah wasit. Ini ada yang sampai tua, pun tidak mau diganti sama junior-junior, ada. Ini masalahnya untuk yang bisa sampai ke sana menjadi pelatih atau wasit kan 1000 banding 1 ya. Ya, betul. Kan tidak semua atlet bisa seperti itu. Menjadi pelatih, kalau menjadi pelatih kan harus punya jiwa manajemen yang bagus. Ya, leadershipnya yang bagus, termasuk wasit juga gitu. Betul. Kedisiplinan dan sebagainya. Ya. Berarti kalau yang di lain itu berarti kewirausaha berarti ya? Ya, nanti ke depan kita insya Allah arahkan ke wirausahaan. Kebetulan saya juga aktivis, istilahnya aktivitasnya kan juga di kewirausahaan juga perbankan. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini nanti bisa sama-sama kita kiring, mungkin misalkan ya kesukaannya tidak lari dari dunia olahraga, ya kita arahkan tadi itu. Wis, sampeyan iso nggawe apa? Bola, net, atau jaring, atau matras, atau besi, atau apa, kesukaannya sampean apa? Komputer kah? Apakah? Itu kita nanti akan arahkan dalam sebuah lembaga kemandirian tadi. Ya. Sudah terbentuk itu Pak? Belum. Insya Allah kita programkan di tahun depan. Tahun 2025? Ya. Semoga berjalan lancar. Amin. Tahun ini masih perintisan. Jadi banyak cari sponsor ini berarti ya? Mudah-mudahan. Bismillah. Karena kalau mengandalkan di pemerintah nggak bisa. Impossible ya. Sponsor, investor, tuh. Jadi ya kalau tanpa ada kerjasama dengan pihak lain kan, hanya mengandalkan bantuan hibah dari pemerintah kan tidak akan maksimal. Yang peduli dengan olahraga. Betul, dengan olahraga. Sambil diminum Pak? Ya. Ini produknya Anora Resto. Ya. Produk anak usaha kami dari CN Group. Ya, mudah-mudahan Anora Resto ya. Anora Resto. Ini bisa ke depan support dengan kegiatan olahraga. Amin. PONI bikin acara apa gitu di Anora. Ya. Gimana Pak? Kiat-kiat Pak Budi supaya tetap bisa membagi waktu, padahal organisasi itu ya tadi nggak ada uangnya sebenarnya. Ya, jadi betul. Di organisasi itu memang tidak ada profit, atau istilahnya kalau bahasanya di organisasi nirlaba. Sedangkan kalau di pekerjaan utama saya kan pasti tujuan utamanya adalah laba. Nah, kenapa saya suka berorganisasi? Ini lahirnya mungkin memang dari Procot ini ya. Saya ditadirikan suka organisasi. Jadi, mulai SMP
saya mencoba bersosialisasi dengan teman-teman dalam kegiatan OSIS. Kemudian di SMA juga kemudian saya jadi ketua OSIS. Kemudian di luar OSIS itu saya juga jadi aktivis forum pelajar Lumajang mulai SMA itu. Kemudian setelah itu aktif di Paskibraka sampai ke provinsi nasional itu bukan dalam 1-2 tahun tapi hampir 10 tahun saya aktif di dunia Paskibraka. Nah, dari situ itu yang akhirnya membawa saya organisasi bisa golek duit gitu. Karena Betul. di Paskibraka sendiri memang ini organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Jadi tidak ada nilai, tidak ada ekonominya untuk menghidupi apa kita sendiri ya. Jadi sudah terbiasa di situ, begitu masuk ke dunia olahraga, loh kok mepodo ini, kok hampir sama. Ya sudah. Tapi yang saya bikin senang itu karena itu tadi, ketemu dengan banyak atlet, banyak pelatih, pelatihannya begini-begini, susah dukanya, suka dukanya itu ada tadi, ya tak jalannya aja sudah. Karena merasa fresh setelah di pekerjaan utamanya menghadapi masyarakat yang bermacam-macam karakter ya. Di perbankan itu kan kita melayani banyak orang dengan karakter, dengan segala macam usaha. Nah, jadi kita coba freshkan dalam kegiatan organisasi. Ini Pak, saya dapat informasi ya barusan itu kan sekarang mumpung lagi tahun ajaran baru ya. Terus banyak atlet-atlet yang masih sekolah yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA ya. Sedangkan di sistem pendidikan kita ya, menerapkan sistem zonasi sekarang ya. Ya. Saya dapat kabar-kabar katanya ada nih siswa atau siswi yang berprestasi di bidang olahraga tertarik di salah satu sekolah tertentu itu ditolak karena zonasi padahal dia berprestasi di olahraga. Itu gimana Pak? Ya, jadi gini, saya juga istilahnya punya PR ini. Kedepannya ini sebetulnya sudah kerjasama antara KONI Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penerimaan siswa baru ini kepada atlet yang berprestasi itu diberikan hak untuk memilih sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan dia milih sekolah yang dekat dengan tempat aktivitas latihannya, kemudian dekat dengan rumahnya. Itu untuk atlet-atlet yang berprestasi. Namun demikian dalam perjalanannya hari ini kadang sistem yang sekarang ini tidak bisa berkutik. Ada macam kuota yang dipenuhi hanya sekian, sudah diisi dengan beberapa atlet yang kita sendiri di KONI ini tidak tahu atlet ini berprestasi di event apa, beneran enggak atlet. Nah, jangan-jangan dia ketika SMP cuma ikut-ikut lomba atau dapat piagam, kan bisa aja sekarang itu piagam beli online atau mungkin ikut apalah lomba apa kan kita nggak tahu. Jadi sebetulnya kalau memang mau fair prestasi itu diangkat benar atau enggaknya kan yang tahu ini kan KONI. KONI akan tanya kepada caburnya, ini benar enggak atletmu? Ini juara kemarin ini benar enggak? Enggak ada Pak, ini bukan atlet Lumajang, ini atlet daerah sini Mbak. Kita kecolongan kan sudah. Nah, ternyata dia selama ini enggak pernah bela Lumajang, tapi tahu-tahu sudah diterima di sebuah lembaga SMA atau SMP di Lumajang. Oh gitu. Tuh, nah kalau beberapa dari lembaga SMP yang saya tahu saat ini ya fan-fan saja, bagus sudah dari SD ini kemarin ikut kejuaraan ini diterima. Kemudian ikut pocil ya, ada polisi cilik itu juara, itu menjadi prioritas juga untuk bisa diterima di sekolah favorit. Yang kita sayangkan cuma ini yang menentukan jalur Dinas Pendidikan Provinsi nih, SMA ini terutama. Iya, SMA. Jadi ada karena konanya provinsi ya, bukan daerah. Jadi ketika kita kemarin tanya, saya enggak ikut-ikut, saya cuma melaksanakan penerimaan aja. Yang memutuskan adalah provinsi.
Oh Padahal ini gitu. aset Lumajang, atlet itu. Itu yang kita sayangkan. Justru malah ada sebaliknya ya Pak ya. Tadi yang Mm-mm. disampaikan Pak Budi bukan karena dia berprestasi sungguhan terus hanya ditolak. Ada juga yang memanfaatkan itu ya. Jadi Iya, bukan atlet atau atlet luar bisa. luar kota. Jadi ketika nyebutkan yang keterima ini, keterima ini, loh, saya kok nggak pernah dengar ya Oh atlet ini gitu ya. juara. Tapi terlepas dia itu bener atlet beneran dari cabur itu atau enggak, saya juga nggak tahu karena Ada kecolongan gitu berarti. bisa jadi Oh bisa ya. jadi. Cuman saya persisnya kan nggak tahu. Cuman ketika nyebutkan nama ini, belum selama ini saya berangkatkan si A, si B ini nggak pernah tahu saya, nggak pernah juara. Mm. Jadi terus dengan yang saya tahu setiap harinya latihan, oh terus pernah juara di sini, pernah lomba di sini, ternyata nggak masuk, nggak diterima di sekolah favorit. Contoh nggak usah jauh-jauh, beberapa atlet basket yang di bawah naungan Perbasi ya, yang kemarin saya masih di Perbasi sebelum di KONI, itu dia juara di SMP ketika kelas 3 kemarin, ikut lomba Perbasi, Liga Basket lah, apalah. Ternyata ketika daftar ke sekolah favorit, ini banyak yang nggak keterima. Tuh. Yang diterima malah yang nomor-nomor perorangan dan itu pun sifatnya lomba-lomba yang bukan resmi dari KONI atau induk caburnya yang ngadakan. Itulah yang makanya jadi buah si malakama, mudah-mudahan di Lumajang ini nanti ada muncul sekolah baru yang bisa khusus menaungi Khusus olahraga. olahraga. Berarti bagi sekolah-sekolah umum sekarang itu untuk prestasi olahraga belum menjadi prioritas Pak ya? Sepertinya begitu. Belum ya? Ada beberapa yang jadi prioritas tapi kayaknya sih nggak banyak. Ya, jadi ada yang ketika masuk di atlet-atlet ini ketika masuk sekolah favorit di sini harapannya kan dapat kemudahan dalam dispensasi dan Tuh. sebagainya. Ternyata nggak ada, Oh gitu. dipersulit dan sebagainya. Ya, kenapa ya? Padahal atlet atau olahraga itu juga apa namanya sebuah prestasi dan sebuah kebanggaan jika yang bersangkutan itu bisa menang dan mengangkat nama sekolahnya juga. Betul. Nah itulah yang berbeda konsepnya ini sekolah negeri A, B, C, D dengan ada sebuah lembaga baru, lembaga yang sudah lama, swasta, kemudian kemarin ini mengadakan MOU dengan KONI, Hmm, memberanikan diri hmm, dalam rangka untuk yaitu membuat sebuah kedepannya sekolah ini nanti akan berubah menjadi sekolah khusus olahraga di Lumajang dan dia juga sudah punya komitmen ketika atlet itu eh, berpendidikan di sekolah itu silakan berprestasi di olahraga. Bahkan bapak ibu gurunya tuh, kok nggak latihan? Justru mereka nggak latihan, mereka malah khawatir. khawatir Oh gitu. gitu. Ini swasta Kenapa? ini Pak. Swasta. Oh, bisa disebutkan namanya Pak? Insya Allah SMA Jenderal Sudirman. SMA General Wah, Ya, keren. itu. Jadi, Semoga menjadi harapan orang-orang anak-anak atau para penggiat mm, olahraga dan atlet mm. olahraga. Jadi ada sebuah cita-cita besar dari pihak yayasan, pihak sekolah, karena juga kebetulan kepala sekolahnya ini mantan atlet. Mantan atlet. Nah, Oh, jadi atlet-atlet kita sekarang yang kemarin juara balap sepeda di provinsi, di nasional, bahkan yang kemarin di Asia, itu sekarang sekolah di sana semua, Jenderal Sudirman itu. oh mantap, Jadi mantap. ketika mereka latihan pagi, udah tidak masuk. Tahu-tahu setelah latihan itu mungkin jam 9, jam 10 ke sekolahan. Mm-mm. Nanti di sekolahan dikasih waktu untuk ganti pakaian, mandi-mandi, pelajaran. Semoga ya Pak ya. Gitu. Malah yang negeri ini nggak ada aware sama sekali. Ya, Saya, kurang lebih begitu. Mungkin obsesinya mungkin beda ya. mm, Obsesinya mungkin ke akademik iya. untuk pencapaian kelulusan di Padahal nggak semua anak itu punya ahli di akademik. ya. Ada anak yang memang ahlinya di olahraga. Ada anak yang ahlinya di eksak. Hmm. Ada yang ahlinya di sosial dan sebagainya. Harusnya sistem pendidikan kita sudah mulai memplotting itu harusnya ya Pak ya. Ya, Kan mestinya kalau minat mau dan bakat itu. mau tadi yang dibilang Mas Rohim, Mm, kalau dia mau punya nama di tingkat provinsi nasional, kalau nggak bisa lewat akademiknya kan lewat jalur non akademik, prestasi mm, olahraga. betul. Kalau Dinas Sudirman ini, bahwes masih sekolahku,
begini-begini saja, tapi atlet saya loh sampai juara Asia, sampai juara ini. Bahkan anak-anak ini tampil di dalam pakainya itu ada namanya SMA Jenderal Sudirman, sampai ke Malaysia, sampai ke Istimewa. Thailand, sebagainya. Nah Sudah itu itu Pak, sudah berjalan itu. sudah berjalan. Oh, Itu, istimewa. Harusnya dipikir sama pemerintah kita, khususnya di iya. bidang pendidikan ya, di dinas pendidikan harus dipikir juga ini. Jadi ya kalau mau bicara masalah prestasi, namanya kan pasti terangkat, kemudian akreditasi, ya juga Mm-mm. pasti akan naik juga untuk kepentingan sekolah negeri itu sendiri lah ya. Betul ya. Betul, betul, betul. Memang sih si Malakama juga. Di saat kita punya keahlian di bidang olahraga, karena kita sekolah di, sorry, bilangnya negeri misalkan ya, Hmm, terus mau ada pertandingan, kejuaraan dan sebagainya kan pasti butuh rehabilitasi, butuh, oh, sorry, butuh pendidikan, ya, butuh persiapan, butuh pelatihan, butuh meninggalkan banyak waktu itu Pak ya, ya, persiapan-persiapan, terus apalagi waktu pertandingan juga meninggalkan jam sekolah, meninggalkan betul. pelajaran, Ya, itu yang harus dipikirkan oleh mereka itu. iya. Kadang-kadang Pak, nggak ada dukungan dari sekolah, nggak ada dukungan dari bapak ibu guru, itu juga pengaruh ke mental mereka saat mau bertanding dan sebagainya. Iya, iya, iya. Tapi kalau gurunya support, kalau di Dinas Jerman ini yang sepanjang saya tahu, ngantarkan atletnya dari sekolah atau dari rumah ke tempat kejuaraan juga diantarkan. Diantar, pakai Diantar. akomodasi Pakai dari akomodasi sekolah. sekolah. Keren. Sampai akomodasinya itu dari satu sekarang menjadi dua atau tiga itu karena untuk juga support. Fokus di olahraga juga berarti ya. Ya kurang lebih karena cita-citanya nanti ke depan Iya, ke nggak cuma yang sekolah ada di olahraga. Sidoarjo itu aja, yang ada sekolah-sekolah. Itu negeri kan SMA Iya, Negeri Olahraga Sidoarjo. iya. Dan ini mungkin nanti ya swasta tapi ya kurikulumnya berbasis olahraga. Oh gitu ya. Siap, 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 siap. Betul. Mungkin terakhir Pak Budi, pesan untuk para generasi muda ini, kan sekarang anak muda sudah mulai banyak, khususnya anak-anak ya, sudah mulai banyak yang teralihkan ke gadget, ke dunia digital. Mereka lebih suka menjadi selebgram, menjadi Betul. apa namanya YouTuber, Mm-mm. coding dan sebagainya. Dunia olahraga ini semakin terkikis kayaknya. Mm-mm. Ya, kiat-kiat atau pesannya untuk Pak Budi untuk para generasi muda ini, Pak. Ya, kalau mungkin untuk generasi muda, khususnya untuk pelajar yang ada di Lumajang, ini mumpung kita masih mampu, masih kuat, jangan tinggalkan olahraga. Jadi semua apapun yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, pasti akan berhubungan dengan olahraga, terutama masalah fisik. Karena eh, tanpa ada fisik yang kuat, tanpa ada jiwa yang sehat, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses. Itu harapan saya, mumpung masih ada waktu, kalau ada olahraga yang bisa sesuai dengan passionnya kalian, sesuai dengan cita-cita kalian, salurkan. Banyak kok sekarang ini sekolah-sekolah keolahragaan, artinya sekolah basket ada, sekolah sepak bola ada, ini ada wacana nanti akan ada sekolah tenis meja Di Lumajang, untuk di Lumajang, istimewa. sekolah tenis lapangan. Ini saya berharap dalam waktu 2 tahun ke depan ini akan banyak muncul sekolah-sekolah olahraga yang di luar sekolah formal Siap. dengan untuk memudahkan menyalurkan bakat para generasi muda khususnya pelajar yang ada di Lumajang. Bukan berarti uh, jet yang miring ini tidak boleh. Justru jet miring ini juga sekarang olahraga juga masuk Oh, e-sport. oh, so e-sport, E-sport siap. ada organisasinya juga di bawah KONI. Itu kita salurkan. Tapi kan ketika dia bermain gate tanpa ada olahraga fisik, dia Ya, tidak akan mampu. Jadi jangan dianggap main gate itu 1 jam 2 jam terus tidak ada joggingnya, tidak ya. ada, semua tetap butuh ada olahraga fisiknya. Oh, iya, 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 Gitu. siap, Main siap. kartu tanpa ada fisiknya pun nggak mungkin akan bertahan sampai berjam-jam di meja. Ternyata Oke. itu ilmu olahraganya. Iya, Gitu iya. Pak Roy. Berarti kita harus seimbang ya, Pak ya. Iya, Ya, harus seimbang. Kita bisa aktivitas maksimal kalau jiwa kita, badan kita sehat, Pak ya. iya, betul. Ya, saja dari sesi podcast hari ini.
Terima kasih Pak Budi atas kunjungannya Sama-sama. dan materinya dan masukannya untuk teman-teman semuanya. Sukses Semoga selalu juga buat Pak Rohim atas siap. semua Amin. usahanya. Mudah-mudahan kita terus bisa kerjasama Amin. ke depan untuk Pak Rohim mensupport olahraga. Amin. Saya juga akan mensupport ya dunianya Pak Rohim, dunia usahanya apa kita akan support sama-sama. Siap, siap ya. Terima kasih Pak Budi. Itu aja teman-teman podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Ya.